datang di Echo Chambers. Di sini adalah podcast psikologi politik pertama yang ada di Indonesia, di mana kita akan membahas mengenai fenomena politik dalam lensa psikologi di kehidupan sehari-hari. Bersama saya Joe. Dan saya Winda. Jadi apa yang mau kita gemakan hari ini? Hari ini mungkin kita akan coba bahas tentang 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo. Itu menarik. Gimana? Menurut Joe ini Prabowo bisa dapat konten hitam apa merah gitu? Kalau yang beredar di sosial media sih udah hitam ya warnanya ya. Karena darurat tulisannya, dan itu udah ada list. Kalau dulu waktu kita SD kan kita suka dapat rapor dikasih feedback sama guru ya. Nah ini feedbacknya biasanya cuma 1 baris. Kalau ini feedbacknya ada 10 baris. Banyak ya. Banyak. Masukannya ya. Masukannya banyak banget. Apa aja kira-kira yang menurut Joe itu menjadi concern utama dari kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo? Iya, jadi kalau kita lihat di selama 100 hari 100 hari awal ini ya, kalau ada banyak isu dan drama-drama yang sepertinya berseliweran juga di sosial media dan di banyak berita juga ya. Seperti misalnya yang pertama kan yang dekat juga dengan hidup kita sehari-hari, Tukin dosen kan masalah tunjangan kinerja. Awalnya 8,5 triliun. Terus tiba-tiba jadi 2,5 triliun yang seharusnya jatahnya segitu. Dan kemudian akhirnya itu didemo juga ya oleh para dosen-dosen ASN. Belum lagi soal yang kemarin gas. Tiba-tiba pengecer itu kan jadinya ditiadakan, sehingga jadinya sekarang justru harus dipusatkan di titik-titik tertentu kayak gitu. Dan itu ya tahu sendiri ya, kemarin langsung jadi ngantri. Dan saya sendiri kemarin juga gue juga beli gas gitu ya, gasnya yang 5,5 kilo. Jadi tiba-tiba langka karena yang 3-nya udah pada nggak ada, jadi orang pada beli yang 5,5. Jadi kayak ya, kalau kita lihat juga ini pemerintahan Prabowo ini punya fokus kebijakan yang sangat berbeda ya dari pemerintahan sebelumnya gitu ya. Pemerintah Jokowi misalnya. Betul. Ketika misalnya Jokowi itu menekankan pada infrastruktur, sepertinya Prabowo enggak ya. Prabowo lebih menekankan pada area-area pertahanan, ya kan? Misalnya anggaran untuk pertahanan negara, peralatan militer misalnya, itu besar porsinya. Termasuk juga makan siang gratis, ya kan? Awal saya kemarin ya 300-an ya kalau nggak salah. Besar sekali memang makan siang gratis dalam hal ini adalah memang sebagai bentuk pertahanan negara, di mana ya Pak Prabowo percaya bahwa rakyat kita harus kenyang dulu sebelum kita bisa menghadapi medan pertempuran inilah ya, medan pertempuran gitu ya. Logiknya kelihatannya sih make sense ya. Maksudnya kan ya kalau kita ngomongin piramida kebutuhan aja kan yang paling dasar adalah kebutuhan ya udah makan dulu. Iya, kebutuhan dasar dulu kan, makan, tidur untuk gitu pangan gitu ya. Inilah biologis gitu ya. Itu harus terpenuhi dulu sebelum ngomongin hal yang lain-lain. Makanya kayak infrastruktur, kemudian pendidikan, ya, termasuk juga kesehatan, itu digeser prioritasnya. Kan prioritas gitu. Itu ya. Nah, mungkin kalau kita ngomongin analisis kebijakan, ini bukan di sini tempatnya ya, Jo ya. Jadi di Echo Chambers ini kita berupaya untuk mencoba menganalisa fenomena politik dengan perspektif psikologi. Nah, kita mungkin hari ini kita akan coba bahas, kita gemakan ya Jo ya. Ini makanya namanya Echo Chambers ya Jo. Kita memang mau menggemakan apa yang kita tahu gitu ya tentang analisis psikologi di area-area politik gitu ya. Mungkin hari ini kita akan coba bahas Jo. Kira-kira apa sih pengaruh kepribadian Prabowo gitu ya terhadap prioritas kebijakannya, ya kan? Ini sangat berbeda sekali kan kalau kita lihat dari Jokowi, kemudian juga
SBY sebelumnya. Kira-kira ada pengaruhnya nggak sih kepribadian itu dalam perilaku politik pemimpin? Iya, iya. Mungkin kalau kita lihat dari persona yang ditunjukkan aja ya, baik itu di media maupun di pemberitaan gitu ya, itu memang juga terasa kontras ya sepertinya antara Prabowo gitu dengan Jokowi gitu ya. Kalau kita lihat Jokowi gimana sih? Kalau kesannya ketika kita ngelihat Jokowi itu, oh ini orang kalem gitu ya. Kemudian juga dulu juga bahkan sempat ada stereotip bahwa kelemar-kelemar dan nggak tegas dan sebagainya gitu. Sementara Prabowo gitu ya, mungkin juga salah satu alasan kenapa akhirnya kemarin menang adalah karena dipersepsi sebagai figur yang tegas gitu kan. Kemudian berasal dari kalangan militer sehingga jadinya terbiasa dengan disiplin barangkali gitu ya. Juga punya latar belakang pengusaha juga. Keduanya punya latar belakang pengusaha, tapi keduanya menampilkan sosok yang sepertinya berbeda gitu ya. Mungkin di satu sisi juga saya ngelihat kalau Jokowi itu ingat 2016 ya waktu yang 212 itu Jokowi itu tiba-tiba hadir gitu di dalam aksi 212 itu. Buat gue itu langkah yang sangat Machiavellian, langkah yang sangat kayak orang main catur gitu ya, dimana dia tuh paham untuk mendapatkan konsekuensi apa dia harus melakukan apa gitu. The end justifies the means gitu. Dia tahu bahwa kalau dia sampai tidak datang atau dia sampai tidak ikut serta dalam itu ada konsekuensi tertentu sehingga dia mau nggak mau harus datang. Walaupun pada waktu itu Ahok adalah ibarat bisa dibilang rekan politik ya pada waktu itu gitu ya. Nah jadi di situ kan sebenarnya Jokowi ini tipe yang pemikir sepertinya dan mungkin dalam bertindak itu dia akan konsekuensi akhir yang sangat penting itu. Caranya bisa macam-macam. Nah sementara Prabowo gitu ya di sisi lain sepertinya tidak terlalu kelihatan dari segi itu. Betul bahwa memang dia menampilkan persona dan menonjolkan sepertinya persona bahwa dia adalah sosok yang tegas dalam kampanye-kampanyenya gitu ya. Tapi di sisi lain juga belakangan ini beliau menunjukkan bahwa dia ingin memprioritaskan kebutuhan masyarakat gitu dalam hal ini. Dari visinya dia yang tentang misalnya makan gratis gitu. Seperti itu yang dibutuhkan masyarakat. Tapi mungkin di sisi lain itu sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya populis barangkali. Gimana menurut Mbak Winky? Mungkin kalau kita ngomongin soal hubungan kepribadian dan pelaku politik pemimpin itu, kita tuh melihatnya harusnya memang jauh ke belakang gitu ya. Ya namanya kepribadian kita tahu di psikologi itu terbentuk dari pengalaman masa kecil. Ya. Dan kalau kita lihat Jokowi dan Prabowo ini memang punya latar belakang masa kecil yang sama sekali berbeda, ya kan? Jokowi dari kelas menengah gitu ya, kemudian latar belakang bisnis gitu. Sementara Prabowo itu kan memang bisa dibilang dari darah biru ya, darah biru, keluarga yang memang menjadi pejuang dari dulunya gitu ya, dan yang paling penting adalah militer, ya kan? Pengalaman militer ini saya rasa itu sangat mempengaruhi values dan belief Prabowo ini gitu ya. Itulah yang menyebabkan dia itu lebih berfokus pada isu-isu pertahanan, ya kan? Dan itu sebenarnya ya nggak ada salahnya juga. Maksudnya seperti ini, bukan saya bilang, maksudnya seperti ini ya. Jadi values itu kan soal apa yang kita anggap ideal, apa yang mau kita prioritaskan dalam hidup. Banyak sekali isu yang harus diselesaikan, yang di permasalahan yang ada gitu. Tapi mana yang mau didahulukan? Nah, setiap kepemimpinan itu punya prioritasnya masing-masing. Dan Jokowi pada saat itu memang prioritasnya adalah soal ekonomi, ya kan, sesuai dengan latar belakang keluarganya, latar belakang masa kecilnya gitu ya. Dan kemudian mau nggak mau dia itu melihat pada infrastruktur sebagai memang tonggak awal supaya roda perekonomian itu bisa berjalan dengan baik gitu kan.
Nah, sementara Prabowo itu lebih berfokus pada isu-isu pertahanan. Makanya itu makan siang gratis itu menjadi penting bagi Prabowo. Prabowo percaya bahwa negara yang bagus itu adalah negara yang punya ketahanan yang baik. Itu yang ideal, itu yang disebut dengan value ya. Dia jadi memprioritaskan value itu, dan kemudian yang paling utama yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat ini kebutuhan pokoknya terpenuhi, seperti itu. Dan ini kalau kita coba lihat gitu ya, mundur lagi ke belakang ke pemerintahan SBY, sebenarnya juga kita bisa lihat bagaimana kepribadian SBY ini sangat mempengaruhi arah kebijakan yang pada saat itu. Ada satu paper menarik dari alumni di Fakultas Psikologi UI ya, namanya Indro. Dia nulis paper tentang analisis lagu ciptaan SBY selama dia menjabat sebagai presiden. Yang mana itu dari tahun berapa itu? 2004 ya. 2004 sampai 2014. Keluar berapa album itu ya? Itu ada 3 album, 24 lagu ya. Jadi Sangat produktif ya. Sangat produktif Pak SBY, dan memang waktu itu disarankan ya oleh Bu Ani, karena Pak SBY ini kan memang dia hobi seni gitu ya, melukis, melukis, bikin lagu, nyanyi gitu ya. Memang diarahkan, didorong oleh Bu Ani untuk rilis lah, stresnya kerja sebagai pemimpin presiden pada saat itu. Nah, dari lirik lagu itu, jadi dia melakukan namanya analisis kata lah ya, analisis kata untuk mengetahui emosi yang muncul dari lagu-lagu tersebut gitu ya, dan kemudian juga values yang terlihat ya dari kata-kata yang muncul itu. Nah, Indro menemukan bahwa pertama emosi yang muncul itu memang cenderung emosi positif, ya, excitement gitu ya. Ini menandakan bahwa walaupun selama kepresidenannya media, analis gitu ya, bilang SBY itu sangat stres dengan pekerjaannya, dia kan dianggap sebagai presiden yang ini ya, penuh keraguan, banyak tekanan, sering curhat gitu ya, dan sering kali terlihat di media mukanya itu memang kelihatan lelah ya, apa namanya, matanya berkantung gitu ya, hitam gitu ya, jadi dia sangat apa namanya, terlihat banyak tekanan gitu ya, tapi sepertinya di dalam dirinya dia itu adalah orang yang punya emosi cukup stabil gitu ya. Itu terlihat dari lagu-lagu yang dia ciptakan, di mana dia nggak mencoba, biasanya ya kalau kita sedih, cranky, misalnya putus cinta gitu ya, biasanya kan lagu-lagunya jadi gimana? Melo Kan? blues atau enggak lagu marah gitu kan. Itu tidak tergambar di lagunya itu gitu kan. Lagunya tetap positif tone-nya, ya kan. Jadi di situ saya melihat bahwa nggak ada peneliti menduga dengan beban kerja SBY seberat itu dia akan menciptakan lagu-lagu yang emosinya negatif, tapi ternyata enggak. Nah, peneliti bilang bahwa hipotesis mereka tidak terbukti. Memang tidak terbukti, tapi menurut saya hipotesisnya memang salah di awal gitu kan. Karena bagi saya ya itu menunjukkan bahwa kestabilan emosi SBY gitu. Jadi hipotesisnya harusnya adalah bahwa SBY sebagai orang yang dengan emosi stabil, lagunya itu akan tetap menunjukkan emosi positif walaupun ada banyak tekanan pemerintahannya, dan memang seperti itu lagunya, positif gitu. Dan juga itu bukan, kalau kita ngambil asumsinya misalnya orang-orang psikoanalisis yang bilang bahwa kalau orang mengeluarkan seni itu kan bentuk defense gitu kan, selama ini dia stres misalnya SBY, dia stres, kemudian dia menghadapi tekanan, kemudian akhirnya dia mengeluarkan karya seni. Biasanya stresnya itu kan keluar di situ. Ya. Berarti kan di sini tidak keluar gitu kan di situ, karena kan stabil. Karena emosinya stabil. Menurut saya seperti itu ya. Iya. Cara melihat temuan ini gitu ya. Jadi itu bukan temuannya salah gitu ya, tapi ya cara melihatnya harusnya memang di sisi yang berbeda gitu ya. Malah lihatnya harusnya kebalikan. Iya. Terus yang kedua, soal values utama yang muncul ternyata adalah togetherness dan harmony. Dua values itu. Dan
itu yang menurut saya tergambar sekali dari kebijakan-kebijakan SBY yang memang sangat memperhatikan stabilitas negara fokusnya pada saat itu ya. Selain juga kita kan baru ini ya pemilihan waktu itu ya, jadi memang banyak kepentingan yang harus diperhatikan oleh SBY, dan itu berarti menunjukkan bahwa ini bukan berarti ketika misalnya SBY lama mengambil keputusan, bukan itu menurut saya bukan berarti dia itu pemimpin yang ragu, bukan berarti dia pemimpin yang penakut, bukan berarti pemimpin yang lamban. Kan dibilangin dia itu kayak kerbau ya, lamban gitu ya. Ingat nggak zaman itu tuh? Tapi itu sebenarnya memang SBY itu adalah orang yang memperhatikan kepentingan banyak orang. Dia sangat menekankan pada pentingnya harmoni dan kebersamaan seperti itu ya. Makanya arah-arah kebijakannya juga jadi soal isu stabilitas dan togetherness lah, harmoni sosial yang ada di masyarakat. Nah, itu salah satu gambaran penelitian di Indonesia ya. Sayang sekali kita belum punya data untuk Presiden Jokowi dan kemudian Prabowo. Sayangnya Jokowi dan Prabowo nggak bikin lagu ya. Ya bikin. Harusnya mereka bikin lagu. Bikin lagu atau enggak ya mungkin bisa kita coba ya dari pidato-pidatonya. Cuman kalau kita lihat dari tapi pidato itu susah karena kan dia biasanya sudah dituliskan dan udah dikurasi. Iya. Jadi takutnya udah personalnya udah kurang kelihatan gitu di situ. Walaupun memang ada beberapa juga momen di mana itu agak kelihatan, yang misalnya di Jokowi misalnya dia tiba-tiba ngomongin Game of Thrones waktu di pidato di internasional waktu itu ya. Dia bilang global warming, pemanasan global itu seperti fenomena Game of Thrones itu di mana winter is coming gitu. Ada bahaya yang akan muncul dan sebagainya gitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan awareness atau meleknya Jokowi terhadap budaya pop gitu kan, seperti itu. Mungkin, iya. Tapi on several occasions ada seperti itu. Iya, beberapa penelitian ada sih ya menggunakan analisis konten pidato setidaknya untuk melihat isu prioritas atau values tadi itu ya, apa yang menjadi prioritas hidupnya dia gitu ya. Dan waktu pidato pelantikan Prabowo kita bisa lihat bagaimana Prabowo itu sangat dia memperhatikan isu-isu hubungan internasional, pertahanan seperti itu ya. Di mana dia memang secara eksplisit gitu ya menyapa tamu-tamu negara gitu ya dari berbagai negara gitu. Itu sudah dilakukan oleh Jokowi sebelumnya dan itu dia lakukan dan dia melakukannya dengan sangat rileks ya, tidak ada kelihatan ragu atau sungkan atau seperti apa. Jadi terlihat sangat enjoy the game gitu kan. Jadi ini ada seperti sesuatu yang memang udah menjadi keseharian, menjadi latar belakangnya dia sudah terbiasa untuk bicara di komunitas internasional barangkali gitu. Iya betul. Dan itu menandakan suatu orientasi juga mungkin barangkali yang berbeda, di mana mungkin Jokowi mungkin orientasinya lebih ke arah dalam tanda kutip merit dan tadi karena juga kebijakannya soal struktur dan infrastruktur gitu ya. Sementara mungkin di sini Prabowo barangkali orientasinya lebih ke manusianya barangkali. Tepat nggak ya kalau kita bicara seperti itu? Yang jelas kalau misalnya kita lihat pidatonya Prabowo di komunitas internasional itu memang dia kelihatan luas. Terakhir misalnya dia di India itu kemarin itu ada sempat saya nonton itu dia itu bisa bercanda dengan membawa konteks Indianya gitu. Dan itu, dia nyanyi ya? Oh enggak, dia punya DNA India berapa persen? India gitu. Walaupun sebenarnya ya sebagian besar orang Indonesia tuh DNA-nya dari India ya. Sejarah kita itu emang dari mana-mana ya turunannya ya, Cina, India, Arab. Iya. Saya juga ada Indianya nih. Oh iya ada. Mungkin ya. Saya pernah ikut juga. Itu 23andMe itu ya. Saya pernah ikut. Ada Indianya, bahkan juga ada Native American. Oh iya. Cina juga ada. Gitu. Jadi ya itu. Ya tapi itu menarik kan, maksudnya dia pandai ini ya. Iya, artinya dia mampu atau dia ahli dalam mungkin melakukan ice breaking gitu ya, at least setidaknya dalam video itu.
Nah di situ mungkin barangkali itu bisa dua hal, antara satu memang orientasi memang lebih ke arah diplomasi dan memang people oriented, atau yang kedua memang itu karena latar belakang dia sejak kecil memang sudah berada di komunitas yang komunitas yang elit, tadi gitu iya, kan. komunitas elit, jadi udah elit, biasa. sehingga, oh ya memang berdiskusi dengan elit ya udah tahu tata krama dan core politiknya pun juga sudah tahu gitu. Dan mungkin sepertinya kalau menurut saya sih kayaknya mungkin lebih ke yang kedua ya, karena kalau kita ngelihat warna kebijakan dan bagaimana dia mengusung pola apa yang dijadikan fokus gitu ya, itu memang kental sekali dari latar belakangnya dia gitu, yaitu latar belakang militernya gitu ya. Dulu ada sempat kan analisis dari Prof. Hamdi Muluk ya waktu itu masih Jokowi dan Prabowo masih 2014 berarti 2019 juga ada lagi ya kalau nggak salah. Kayaknya 2014 ya. Nah itu di situ ditemukan memang bahwa hasil wawancara ya dengan ahli-ahli psikologi yang mengobservasi gitu, itu ditemukan bahwa Prabowo dianggap lebih memiliki kebutuhan untuk need for power yang lebih tinggi gitu di situ dibandingkan dengan Jokowi gitu ya. Kalau menurut analisis itu. Iya, pada saat itu ya, itu kelemahannya kalau kita analisis jarak jauh ya. Akurasinya ya bisa kita perdebatkan karena itu kan berdasarkan pemberitaan media pada saat itu. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang realitanya kayaknya dari powernya sama aja. Iya. Kayaknya sepertinya itu. Dan tapi itu sah-sah saja sih. Kalau tidak punya need for power, ya nggak mungkin jadi maju jadi presiden. Betul. Tapi yang mau saya fokusin di sini adalah dengan dia punya need for power seperti itu memang. Berarti memang konteks militer itu adalah konteks yang pas sekali untuk Prabowo gitu. Karena memang di dalam konteks militer need for power ini sesuatu yang penting gitu loh. It's all about power gitu kan di dalam konteks militer itu. Nah jadi Prabowo ini mungkin membawa warna-warna dalam militernya itu ke dalam semua kebijakan itu. Makanya ya keluar kebijakan-kebijakan yang isinya adalah berkaitan dengan pertahanan, kemudian ketahanan pangan dan sebagainya gitu ya, yang dia anggap ini adalah kebutuhan yang mendasar. Since dia adalah presiden, ini adalah kebutuhan yang seharusnya diusung. Iya. Dan kalau kita ngomongin kepribadian, mungkin beberapa orang gitu mikir kayak, ya kenapa kepribadian itu? Bahwa ini kan urusan negara gitu ya, urusan publik gitu. Ini yang perlu kita perhatikan bahwa yang kita omongin itu adalah jabatan presiden, yang mana power itu semua dari dia. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau gitu. Dan memang seperti itu, semakin tinggi power yang kita punya, semakin besarlah peran kepribadian di situ. Kalau cuma jadi ketua RT gitu ya mau kepribadian seperti itu ya nggak ngaruh ya, mau ekstrovert mau introvert gitu ya, terserah gitu kan. Yang penting ya pekerjaannya ngasih tanda tangan apa gitu ya, surat keterangan apa gitu kan. Nggak ada kebijakan yang benar-benar terpengaruh dari kepribadiannya dia. Tapi kalau udah jadi presiden, kepribadian, personality matters. Sangat matters ya kan? Karena ya itu tadi jadi kan kalau kita ngomongin perilaku itu kan dipengaruhi, kalau menurut Luin ya, itu function of behavior and environment. Jadi perilaku itu terbentuk kombinasi dari personality dan lingkungan. Nah, ketika lingkungannya itu adalah nol, artinya ya nggak ada orang yang bisa mengarahkan setir dia yang punya setir gitu ya, personality yang akan dominan, yang dominan mempengaruhi gitu kan. Jadi kenapa kalau kita ngomongin pemimpin politik, terutama presiden ini ya, itu pasti kepribadian itu sangat berperan. Ya, pasti berperan. Nah, masalahnya dalam sistem demokrasi itu kan personality ini kemudian diseimbangkan dengan lingkungan itu. Power ini harus dicek and balance oleh kekuatan-kekuatan yang lain, yang sifatnya juga bisa independen seperti media, kemudian juga dari sistem legislatif, kemudian sistem
apa namanya yang non eksekutif gitu ya, itu juga ikut dalam berperan dalam membalance power itu gitu. Nah masalahnya karena Prabowo berasal dari militer, semua orang akhirnya orang-orang di sekitarnya gitu ya fungsi check and balance-nya jadi minim. Betul, karena biasanya dalam militer memang perlu ada suatu jenderal atau top figur tertinggi yang menjadi pusat, yang menjadi hubs, dan itu posisinya pasti di atas dibandingkan dengan yang lain. Tidak setara dengan seperti sistem check and recheck yang ada dalam sistem demokrasi pada umumnya, sehingga kulturnya akan berbeda gitu dengan kultur kita di negara ini dengan kultur yang ada dalam tradisi militer gitu ya. Mungkin dalam tradisi militer itu sesuatu yang penting ya, punya authority yang jelas, kemudian struktur yang jelas, sehingga mungkin komando akan lebih tertib dan sebagainya. Tapi di demokrasi itu bukan sesuatu yang harus sekali ada gitu loh, seperti itu. Bahkan kalau kita bicara tipe yang seperti itu, justru itu adalah karakter-karakter yang di luar sana yang totalitarian justru gitu akhirnya sistemnya gitu. Dan di situ peranan liberal sangat besar. Kita ngomongin Stalin misalnya, kita ngomongin siapa Kim Jong Un misalnya gitu ya. Dan itu sangat besar sebagai personnya sangat berperan jadinya di sini. Saya pikir ini analisis yang sangat menarik sih terkait dengan isu ini. Iya, menurut saya ya. Nah, berarti ini kedepannya kalau kita bisa prediksi ini ya Jo ya, berarti ini akan susah ini ya untuk kasih masukan alternatif prioritas kebijakan lain sepertinya kalau dari diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan tidak sebenarnya harapan, karena kita tetap sistem demokrasi ya. Kalau yang ditunjukkan belakangan ini oleh Prabowo adalah ada secercah ketidaktegasan sebagaimana apa yang digembar-gemborkan di awal gitu, di mana akhirnya ketika gas pertamanya harusnya seperti dikatakan oleh salah satu menterinya, tapi akhirnya berubah. Kemudian ada jangan mau berubah. Jadi kayak berarti ada sesuatu yang berarti di sini dia tidak sepenuhnya harus berasal semua dari visi dia, memaksakan semuanya itu bisa jadi juga enggak gitu ya. Mudah-mudahan sih memang tetap ada mekanisme check and balance yang juga akan berfungsi dalam negara kita di Indonesia, karena kita memang sudah memilih sistem ini sejak 98 ya. Dan harapannya juga orang-orang di sekitarnya paham itu ya. Jadi maksudnya betul. Walaupun Pak Prabowo ini adalah latar belakangnya militer gitu ya, beliau adalah orang yang sebenarnya cukup terbuka dengan permintaan-permintaan kebutuhan gitulah ya. Kan biasanya kayak lebih mendengarkan kalau ada yang butuh gitu ya, setelah dia akan sepertinya mendengarkan. Jadi salah satu karakter pemimpin yang baik adalah dia mampu untuk mendengarkan kritik yang konstruktif kan, dari orang-orang yang memang bukan dari orang, maksudnya memang kritik yang konstruktif untuk kepemimpinannya gitu, dan untuk praktek kebijakannya gitu. Iya. Ya, kita berharap ke depannya ini pemerintahan berjalan dengan lebih baik lagi gitu ya. Memang betul banyak sekali permasalahan di negara ini, tapi harapannya kita bisa memenuhi kebutuhan banyak orang, ya kan? Dan semua lapisan, semua area itu bisa tersentuh dengan baik gitu ya, kali Jo ya. Mungkin sekian dulu kali diskusi obrolan kita hari ini, gema kita hari ini. Kita akan gemakan isu-isu lainnya di kesempatan yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Stay tuned.